Saya nyanyi dulu ya. Saya nyanyi, terus disambung sama Kak Rara dulu. Saya mau nyanyi cuman lagu apa ya? Nah, ini yang waktu kecil. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayam, datang. Lanjut Kak Rara. Datang. Datanglah padaku. Lagu apa? Itu lirik buatan sendiri, Kak. Lirik buatan sendiri. Kak Amin. Terakhir Lanjut. padaku. Ya, Ku akan menjagamu. Sudah segitu aja. Mu berarti. Kak Aisyah. Kak Aisyah. Kak Aisyah menghilang ini. Kayaknya di skip sama Kak Ica dulu. Aduh. Kak Ica. Kak. Bayangmu. Itu Ebit Gade ya. Iya. Nggak tahu nih Kak, gimana tuh? Jadi kayak sambung lagu itu Kak Ica. Bayangmu. Mungkin diulang lagi, Kak. Apalah. Oh, ulang lagi deh. Oh, ulang lagi. Nanti itu contoh yang pertama ya. Dan sekarang yang seriusnya ya. Pertama sebut judul, terus dinyanyiin. Ya meskipun nggak terpatok judul sih. Yang penting ingat liriknya aja. Apa ya? Coba bisa dimulai dari Kak Rara. Aku bikin liriknya dulu, awal. Iya. Lagu apa dulu Kak Rara? Udah masuk. Lagu anak-anak aja. Oh iya, for your information. Bentar. For your information, pemateri kita udah di sini ya. Yep. Beliau udah ada. Kak Beril udah masuk. Gimana kita lanjut dulu? Ice speaking-nya? Iya, lanjut. Ya, lanjut. Dimulai dari Satu saya lagi ya Kak. tadi ya. Iya, Kak Rara. Lagu anak-anak ya. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru. Biru. Kak Ica, biru. Astagfirullah. Kalau nggak bisa dilempar. Biru, harus biru duluan. Nggak Harus. boleh tambahan doanya gitu. Harus biru. Ya Allah. Bisa dilempar kalau belum bisa. Iya, dilempar deh. Kak Amin. Iya, dilempar aja Kak. Oke. Lanjut ya. Birunya bak permada di taman surga. Surga berarti, ayo lanjut. Apa ya? Surga. Ke siapa? Lanjut siapa? Kak Irawan. Oh iya, Kak Irawan aja. Kak Nur. Jangan. Apa? Udah kamu dulu. Surga Kak Nur. Ini Kak Nur nih belum ada ini. Belum ada suaranya dari tadi.
Loh, kok beda yang keluar? Ganti orang. Ganti orang. Kak Nurnya berubah. Aduh. Oh itu suaranya. Oh, sama si Doi. Oh, Masuk. astagfirullah. Ayo. Nggak boleh itu. Ayo Kak Taufik, ayo. Agak karai badai. Surga. Apa ya? Surga. Assalamualaikum Kak. Maaf ya aku telat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ice breaking-nya kita jeda dulu? Oke. Dikembalikan ke saya gitu ya? Ya. Nah, baiklah. Tadi kita kan udah ice breaking nih. Semoga tadi udah sedikit meregangkan syaraf-syaraf otaknya, syaraf-syaraf tubuhnya agar siap menerima materi ya. Dengan konsentrasi dan atensi yang maksimal. Nah, sebelum kita mulai, saya mau mengatakan terlebih dahulu, jangan lupa pakai masker ya, walaupun kita di rumah. Kalau misalnya ini di rumah, nggak apa-apa nggak pakai. Tapi kalau misalnya ini lagi di outdoor atau di luar, maskernya tetap dipakai, tetap ingat 3M, dan tetap physical distancing. Nah, selanjutnya yaitu adalah materinya. Oh, sebelumnya kita kenalan dulu ya dengan pemateri kita pada hari ini. Nah, beliau ini karena nih, beliau nggak mau pakai CV gitu kan ya, jadi mau kenalan secara langsung. Kata orang, tak kenal maka tak arufan gitu ya. Nah, sekarang kita kenalan nih sama Kak Berel Devan. Kepada Kak Berel Devan, kita persilakan. Halo ya Kak, sudah terdengar suaranya? Benar, Kak. Sudah. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Berel Devan, siswa SMK Pawetan 1 Kediri, jurusan akuntansi dan keuangan lembaga. Saya penulis novel An, Detik dan Pohon-Pohon, kemudian ada 80 menit. Kepada moderator, silakan. Oh, sudah Kak perkenalannya. Ya, mungkin jangan terlalu panjang karena saya juga ada di acara sebelah nanti. Oke. Nah, begitulah sedikit singkatnya profil beliau ya. Nah, Masya Allah, tadi beliau masih SMK gitu ya, tapi udah bisa ambil manfaatnya. Nah, untuk itu kan kita langsung ke materi inti ya. Kalau gitu boleh Kak, dibantu share screen Kak Mara. Nah, waktu dan tempat dipersilakan kami. Iya, pertama kita kan sudah tahu apa itu Wattpad kan ya. Wattpad adalah sebuah aplikasi platform digital yang menampung suatu karya atau cerita berdasarkan hashtag atau kategori tertentu. Kita tentu sudah tahu Wattpad. Wattpad ada versi aplikasi maupun versi situsnya. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi kupas tuntas peringkat Wattpad. Apa sih peringkat Wattpad itu? Nah, kalau di aplikasi Wattpad kan kita sudah tahu nih ya, aplikasi cerita berdasarkan kategorinya. Biasanya ada puisi, ada fantasi, ada skifi, kemudian ada quotes mungkin. Nah, itu akan dipilah berdasarkan peringkatnya, berdasarkan hashtag-nya. Nah, tapi apa sih yang ada di peringkat Wattpad dan seberapa besar sih kualitasnya cerita Wattpad? Mungkin bisa dilanjut ke screen berikutnya, Kak. Iya, imajinasi Wattpad. Di sini saya menggambarkan Wattpad adalah sebuah tempat imajinasi. Mungkin ada di beberapa dari kalian mungkin hanya tahu kalau Wattpad itu cuman pengganti Word misalnya. Kalau ponselnya kurang memadai, bisa nulis melalui Wattpad tanpa mendownload aplikasi Word. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Tapi di dalam aplikasi Wattpad ini masih ada banyak kekurangan
Di antaranya adalah sistem seleksi peringkatnya itu dilakukan secara. Nah, kalau kalian menulis Wattpad, apa sih yang perlu diperhatiin? Yang pertama adalah sesuai dengan kategori dan aspek. Sesuai dengan kategori dan aspek ini yang saya masukkan, setiap penulis harus ada di bidangnya masing-masing. Misalnya kakak menulis cerita fantasi, dimasukkan ke kategori romance. Padahal fantasinya nggak ada romansnya, kan nggak nyambung sama sekali. Nah, di sini Wattpad harus sesuai dengan kategori dan aspeknya kalau cerita kita bisa sukses. Kemudian kekurangan Wattpad ada kriteria cerita yang kadang tidak sesuai. Nah, ada juga nih, mungkin poin nomor 2 ini akan sama dengan poin nomor 5. Kadang ini berdampak sekali dengan pendidikan karakter di Indonesia, yaitu cerita dewasa yang masuk ke Wattpad tidak tersaring secara seutuhnya. Misalnya ada oknum-oknum tidak bertanggung jawab memasukkan cerita seperti itu ke dalam cerita anak remaja. Nah, dari segi pembaca maupun segi penulisnya pun harus punya ide untuk menyesuaikan antara di kategori berapa umurnya, kemudian kategori apa isi ceritanya, dan dampaknya kepada lingkungan sekitar. Kalau kamu mau mendapatkan peringkat bagus di Wattpad, tentu harus memahami tanda baca. Kenapa sih perlu tanda baca itu? Kan saya kan misalnya nih dari kalian, saya kan penulis pemula, ngapain sih mikir tanda baca misalnya? Padahal tanda baca itu penting sekali. Di Wattpad itu kan seleksinya melalui digital, diseleksi melalui komputer, diseleksi melalui sejenis robot, tidak diseleksi secara individu oleh misalnya suatu editor seperti di penerbit-penerbit besar. Dalam waktu 3 hari misalnya peringkat kakak ini sudah rilis, misalnya kategori dapat peringkat 100 sekian. Nah, kenapa kakak bisa baru rilis misalnya baru 1 chapter, tiba-tiba peringkat 3? Kenapa kok bisa gitu? Karena tanda bacanya tepat. Tanda baca ini kan dilihat dari komputer itu tentu punya aspek penting dari segi penilaian suatu cerita. Kemudian yang keempat, di aplikasi Wattpad ini terlalu banyak genre cerita teen lead yang mendominasi. Misalnya, kemarin saya ketemu sama cerita, viewersnya 3 juta. Tapi tanda bacanya berantakan, bahkan saya mau membacanya aja nggak pusing gitu. Milah ini koma yang mana, ini titik yang mana, tanda tanya yang mana. Jadi bingung sendiri. Nah, jadi jika kalian menulis di Wattpad, harus diperhatikan mengenai genre dan aspek-aspek ceritanya. Misalnya kakak ini pakai teen lead ya. Pakai teen lead, bahasanya harus sesuai dengan porsinya remaja. Misalnya, aku sedang pergi ke kantin sekarang, melihat dia seolah-olah tidak terlihat. Itu jika ingin memasukkan unsur fantasi ke teen lead. Tapi ada juga saya pernah lihat juga cerita teen lead yang bahasanya terlalu berat, bahkan lebih cocok ke romance yang untuk usia sekitar 17-an ke atas lah bahasa kalau dari segi bahasa ya. Tapi kalau menurut saya suatu cerita semakin bagus bahasanya itu juga semakin bagus juga ditelaah oleh pembacanya. Namun di Indonesia ini remajanya sangat minim sekali kualitasnya dari segi pengolahan kata. Maka dari itu kita perlu mengembangkan di bidang genre-nya. Teen lead yang mendominasi ini juga punya dampak buruk. Di antaranya minimnya genre-genre lain pembacanya, misalnya
pembaca dari genre skifi. Jadi sedikit karena terlalu banyak cerita template. Akhirnya beralih ke aplikasi platform digital lainnya. Nah, sekarang kan ada aplikasi platform digital lainnya, baik berupa situs maupun aplikasi seperti KBM, mungkin KBM menulis. Nah, ini kan sejenis dengan Wattpad ya. Ini kalau kita sebagai pembaca maupun penulis harus diperhatikan mengenai genre dan pengolahan ceritanya. Kemudian kita langsung aja ya ke poin ke nomor 7. Peringkat berdasarkan banyaknya pembaca dan seringnya update. Kalau dibilang ini dari segi komersial juga ya, karena pihak aplikasi tentunya mementingkan juga soal seberapa banyak orang mengakses aplikasinya. Sebanyak mungkin menguras kuota, maka pendapatan dari pihak aplikasi juga semakin banyak. Nah, dari sini aplikasi tentunya memperdulikan juga dari segi komersialnya. Jadi, kebanyakan yang saya tahu peringkat Wattpad yang benar-benar bagus itu kadang karena pembacanya sangat banyak, terutama karena segi sering update, misalnya sampai 50 chapter itu kan normal, cuman dalam rentang waktu beberapa saat 50 chapter itu bisa juga terlalu over. Nah, akhirnya pihak Wattpad-nya ini menilainya kalau ini bagus, ini punya potensi cerita ini dari segi penggemarnya, padahal tidak semua apa yang disukai orang lain itu benar-benar punya kualitas yang bagus. Seperti cerita yang ada di Wattpad ini. Misal, saya pernah ketemu sama satu cerita, judulnya apa ya? 3 detik kalau nggak salah. Karena ini judulnya terlalu klise ya, banyak sekali yang menggunakan. Saya nggak mau sebut autornya. Viewersnya hampir 300.000. Tapi ceritanya ya gitu, berantakan banget. Dan bisa jadi ini dapat peringkat bahkan 10 besar dari hashtag yang lumayan trending. 10 besar dari 27 cerita. Kemarin saya riset di aplikasi Wattpad itu. Kalau dilihat kurang punya potensi gitu untuk diterbitkan, tapi ternyata banyak juga dari kalangan pembaca yang menyukainya. Nah, dari sini apa yang saya maksudkan imajinasi Wattpad selain tempat menulis dan tempat menuangkan imajinasi, ada sistem-sistemnya yang dilakukan secara imajinasi juga. Next Kak, bisa ke slide selanjutnya. Iya. Di situ. Ya, kemudian yang kedua yaitu menulis bukan hanya untuk peringkat. Secara segi Wattpad, menulis itu bukan hanya untuk peringkat. Jadi kalau Anda menjadi seorang penulis, nggak usah jangan terlalu mementingkan peringkat yang bagus. Misalnya, saya menulis di Wattpad, saya tidak punya peringkat. Nggak usah terlalu mikirin peringkat. Kita nulis saja. Jadi tulis saja. Menurut saya, seorang penulis yang bagus mempunyai kualitas dari segi aspek-aspeknya, bukan hanya menulis yang dari berdasarkan peringkat. Seperti tadi, menulis itu bukan sesuatu yang dikomersilkan. Jadi Anda sebagai seorang penulis harus bisa memilah bagaimana posisi benar diminati oleh masyarakat. Coba Kakak bandingkan antara penulis yang sudah pernah menerbitkan karyanya. Misalnya seorang Eriska Febriani menulis Pancarona di Wattpad. Apakah pernah sih seorang Kak Eriska Febriani itu menaruh tagar-tagar yang lainnya? Enggak kan? Pasti seorang Kak Eriska Febriani ini menuliskan tagar paling nama tokoh di ceritanya, kemudian
Eriska Febriani tidak pernah menulis rindu cinta misalnya subgenrenya itu. Tidak pernah, karena seorang penulis yang benar-benar berkualitas itu tidak berdasarkan peringkatnya, tetapi berdasarkan kualitas ceritanya. Bisa lanjut di slide selanjutnya, Kak? Iya, kualitas cerita tidak ditentukan berdasarkan peringkat karena keindahan cerita tidak dapat dinilai dari sistem komputer otomatis. Saya pernah mengikuti kelas sastra dengan Kak Abdurrahman Faiz, kemudian Bunda Asma Nadia dari kementerian. Itu salah satu bidang pekerjaan yang tidak dapat dialihkan di industri 4.0 ini adalah seorang penyair, pemusik, dan juga penulis. Jadi di sini kita harus bangga menjadi seorang penulis karena cerita kita ini tidak bisa dibuat secara komputer otomatis. Karena Wattpad mempunyai sistem sharing peringkat otomatis, jadi kita tidak perlu minder. Misalnya, saya tidak masuk tagger manapun misalnya. Kalian nggak perlu minder karena kualitas cerita kalian itu bukan dilihat dari segi banyaknya pembaca, tapi dari pesan yang disampaikan, teknik menulis, keselarasan bahasa, misalnya seperti itu. Lanjut, Kak, ke slide selanjutnya. Ya, kenapa kita menulis berdasarkan peringkat misalnya? Kita menulis berdasarkan peringkat, kita kan seorang manusia. Biasanya kita seorang manusia perlu sekali reward gitu. Saya mendapatkan peringkat misalnya saya mendapatkan peringkat 3 di Wattpad 1 Indonesia misalnya, karena Wattpad ini dikonsumsi oleh internasional, bahkan bisa dari berbagai negara. Kita nggak usah terlalu bangga karena kita masuk peringkat Wattpad, karena misalnya kalian minder kemudian nggak masuk peringkat, kemudian berhenti menulis. Hindari pemikiran yang seperti itu, karena kita sukses menulis bukan hanya dari reward-nya yang kita dapat, tetapi pesannya. Misalnya orang dapat peringkat 1. Kita dapat pesan apa? Ya, yang kita dapatkan mungkin, wah orang itu mungkin udah jago dapat peringkat 1. Tapi ketika ditandingkan di penerbit mayor, yang peringkat 1 justru gugur, yang peringkat puluhan justru diterima. Kenapa? Karena aspek-aspek penerbit itu tahu daripada banyak tidaknya dari pembaca. Nah, buat kalian yang sekarang nulis di Wattpad ini nggak perlu minder, jangan berhenti menulis karena tidak mendapatkan peringkat Wattpad. Ya, mungkin bisa dilanjut, Kak. Bagaimana ceritamu mudah dilirik pembaca? Saya sudah menyampaikan kemarin kepada Kak Rara ya, Kak Rara. Kenapa saya mengambil 2 topik padahal saya diberi waktu di sini hanya 15 menit? Bagaimana cerita mudah sekali dilirik oleh pembaca? Yang pertama, saya bahas ini karena ini juga berkaitan dengan apa yang kita dapatkan dari ketertarikan orang, banyaknya pembaca, sedikit saja dikupas dalam beberapa aspek ini. Ada 5 aspek. Yang pertama adalah blurb. Blurb itu apa sih? Kalau kalian sering beli novel, itu pasti di bagian cover belakang itu ada cuplikan dari ceritanya. Biasanya seorang editor atau penulis akan memilih cuplikan dari cerita yang benar-benar membawa si pembaca seolah-olah masuk ke ceritanya. Tapi sesuatu yang tidak selesai, saya bingung
mendefinisikannya sesuatu yang tidak selesai itu apa. Nah, tidak semua blurb itu mengandung semua isi cerita. Kalau kalian pernah bertemu salah satu blurb cerita yang isinya mencakup keseluruhan isi ceritanya, itu namanya penulisnya bodoh. Kenapa? Karena secara tidak langsung membocorkan semua alur dari cerita yang harusnya tidak disampaikan di dalam blurb ini. Jadi untuk memilih suatu kalimat atau rangkaian kalimat, kalian perlu memilih kalimat yang benar-benar memiliki ketertarikan oleh pembaca. Kemudian yang kedua, alur. Dari segi alur, kita perlu memperhatikan seberapa banyak yang diminati pembaca. Kemudian seberapa unik alur itu ditentukan oleh sang penulis sendiri. Misalnya saya menulis alurnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L sampai Z misalnya. Tapi di tengah-tengah itu tidak selaras. Nggak ada pesannya. Monoton sekali, mengalir gitu aja. Nah, jangan salahkan pembaca kalau ceritamu bakal ditinggalin gitu aja, karena suatu cerita memiliki kualitas yang bagus karena alurnya juga bagus. Misalnya, kakak-kakak harus memasukkan suatu plot twist. Pasti penulis-penulis di sini tahu plot twist itu apa. Karena di sini saya juga penulis junior ya, bukan terlalu yang hebat banget. Jadi nggak mau kasih saran alur yang bagus itu seperti apa. Tapi alur yang bagus itu alur yang tidak mudah ditebak oleh pembaca. Alur yang berdiri sendiri, tapi masih memiliki kaitan dengan yang lainnya. Kemudian poin yang ketiga yaitu tokoh. Banyak sekali penulis yang terinspirasi dari tokoh-tokoh di dunia nyata untuk dimasukkan ke dalam suatu cerita. Misalnya, saya terinspirasi dengan teman saya yang sekarang sedang ada di belakang saya misalnya. Kemudian saya menulisnya, dia sedang kelaparan misalnya. Yang satu begitu cantik, yang satu judes banget. Wah, misalnya, itu masuk sekali itu. Apalagi tokoh yang kalian inspirasikan untuk ditulis itu sangat memiliki perasaan senang. Dari saya itu mungkin misalnya saya ditulis oleh orang lain, mungkin saya juga merasa, misalnya saya merasa menginspirasi banyak orang. Nah, itu penulis tentu menimbulkan suatu tokoh yang memiliki kesan di hati pembacanya. Bukan yang tokoh, alah itulah, apaan lah, males lah. Pembaca kan jadi nggak mood lagi untuk membaca ceritanya kalau tokohnya kurang berkarakter, tokohnya kurang mempunyai menjiwai misalnya. Tokohnya tidak membawakan karakter yang benar-benar sesuai dengan dialognya misalnya. Kemudian yang poin keempat ini dilihat dari luarnya ya, dari fisiknya. Kalau anak-anak muda seusia saya itu biasanya cari pacar yang cantik-cantik. Biasanya seperti itu. Nah, kalau pembaca di suatu cerita juga cari cover yang cantik-cantik nih misalnya. Saya pernah baca The Silent Passion. Itu buku terjemahan dari karya orang luar negeri di Indonesia. Covernya ya bisa dibilang biasa saja, tapi punya filosofi tersendiri, punya makna tersendiri. Akhirnya pembaca sangat minat terhadap suatu karya. Kemudian yang poin kelima, supaya karya kita mudah konflik. Kadang ada dua tipe pembaca yang menyukai konflik yang benar-benar berat banget. Kemudian ada yang menyukai konflik ringan banget. Nah, kalau soal urusan ini, penulis harus pandai memposisikannya bagaimana konflik saya mudah diterima oleh pembaca. Bisa dilanjut, Kak, ke slide berikutnya. Nah,
Berimajinasilah sesuai yang kamu rasakan, bukan yang orang sukai. Kadang kita mikir karya kita itu benar-benar bagus karena pembacanya banyak. Jangan mikir yang seperti itu. Justru yang menurut saya, prinsip saya, karya yang benar-benar bagus, karya yang memenuhi standar dari seluruh aspek dan bidang sastra. Kita berimajinasi, tapi tidak diterima orang lain. Kita harus refleksi cerita kita itu seperti apa, imajinasi kita itu kurang apa, misalnya seperti itu. Bisa dilanjutkan? Ciptakan latar semenarik mungkin, kemudian sajikan dengan bumbu. Saya dulu, kita sharing aja ya. Saya menciptakan suatu latar di cerita Detik dan Pohon-Pohon itu sedikit sulit. Kenapa? Karena saya perlu mendirikan dunia saya sendiri. Saya perlu membuat sistem, misalnya sekolah di dunia fantasi itu sekolah seperti apa. Nah, saya perlu mengatur sistem sekolahnya itu seperti apa. Kita sebagai penulis tentu harus menciptakan latar yang masuk akal, rasional, dan kita kadang punya cerita yang berlatar di Amerika. Tapi yang didefinisikannya di Bali, orang pembaca jadi ketawa, melihat ini penulis apa. Gimana ya? Jadi kadang penulis itu nggak sadar kalau dirinya itu kurang semenarik mungkin dalam menciptakan latarnya. Seorang penulis yang terhebat, ternama di Indonesia, penulis kalau dari riset ini penulis terkaya ya di Indonesia, Terelie dan Andrea Hirata, itu pun kadang masih dapat kritikan soal latar cerita. Kita yang penulis pemula harus mempunyai bayangan tersendiri yang akan digambarkan di cerita ini apa. Ya mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai tips agar karyamu dilirik oleh orang dan bagaimana kupas tuntas cerita Wattpad dan peringkatnya yang sebenarnya. Kembali ke Kak Rara, silahkan. Maaf, hostnya Kak Ica. Silakan Kak Ica. Oke. Oh, luar biasa sekali ya, dalam beberapa belas menit yang lalu yang kita dengarkan cukup padat, jelas, dan singkat. Nah, sekarang mungkin langsung saja untuk mempersingkat waktu kepada sesi tanya jawab. Silakan dengan cara unmute audionya atau mungkin dengan melalui chat. Silakan kepada yang ingin tanya. Ayo segera Kak, karena pematerinya mau ke grup sebelah. Oh, nggak apa-apa Kak, saya sudah izin ke grup sebelah tadi. Apa saya tampilkan lagi untuk PPT-nya? Boleh, Kak. Yuk, yang mau bertanya, yuk, ayo.
Oke, baiklah. Oh, semoga diam ini tanda sangat mengerti, mungkin gitu ya. Atau kalau misalnya tidak, mungkin masih malu-malu atau bagaimana, mungkin bisa ditanyakan kepada pemateri melalui via personal. Nah, mungkin sebelumnya apakah Kak Beryl Devan ingin closing statement terlebih dahulu? Ya baik Kak, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada peserta yang mau mendengarkan omelan saya, yang mau mendengarkan apa yang saya sampaikan. Kemudian saya berterima kasih kepada Kak Rara yang telah mengundang saya untuk mengisi sedikit acara pada sore hari ini. Saya mohon maaf kepada panitia karena saya tadi terlambat masuk karena ada suatu kendala. Saya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima secara lisan maupun melalui listening. Ya, terima kasih Kak. Oke, baiklah. Mungkin itu dari pemateri tadi ya. Nah, selanjutnya mungkin Kak Enda sebagai rekan saya, sebagai moderator juga, ada yang mau disampaikan juga? Bagaimana kalau kita break dengan mengisi game dulu deh? Biar gitu ya, Kak. para Gitu kita peserta bisa lanjut mungkin game bisa lagi ya. refleks. Iya. Nah, mungkin kita akan lanjut game lagi. Kak Irawan, bagaimana? Untuk penutup, untuk di penghujung acara kali ini. Apakah Kak Irawan mendengar saya? Ya, dengar. Oke. Dengar, Kak. Gimana, Kak? Mau speaking bentar dulu? Maksudnya game lagi gitu. Langsung closing statement aja itu buat Kak Beryl Devan. Gitu ya. Untuk semangat nulis. Kak Beryl udah tadi closing statement beliau. Ya baik Kak, sebelumnya saya mau undur diri. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Udah pada keluar ya? Udah. Bagaimana? Ini kita live aja gitu. Udah, nggak usah ditutup lagi ya gitu ya? Gimana nih? Ya boleh. Udah 1 jam soalnya. Ya udah. Kalau gitu kita semoga ada manfaat tadi ada materi tadi. Kurang lebih dari kami sebagai panitia, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak. Sama-sama. Nanti videonya aku share. Udah. Saya juga pamit.